searched the world, but it couldn't fill me. Melts empty praise, treasures of fame are never enough. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh lambaikan tangannya. Ya, saya melihat wajah-wajah yang sudah bersemangat pagi hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan sungguh luar biasa kita bisa berkumpul pagi hari ini di tempat ini di New Life Church. Dan boleh dong Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan, kiri, depan, belakang. Boleh katakan halo, katakan you look good today. Anda terlihat luar biasa hari ini. Come on New Life Church. Dan saat ini saya memberikan sambutan yang terhangat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah hadir di New Life Ballroom dan juga bagi teman-teman yang join secara online baik itu melalui YouTube ataupun First Faith Channel. I am so glad that you are here. Dan seperti luar biasanya kita memberikan sambutan yang terhangat saat ini bagi teman-teman kita yang sudah hadir di tempat ini dan juga bagi teman-teman yang join secara online. So, New Life Church dalam hitungan ketiga, mari kita saling menyambut satu dengan yang lain, oke? 1, 2, 3, welcome to the family. Dan di hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang sangat spesial. Hari ini kita mengingat kembali kasih Tuhan kepada kita semua. Dan ayat emas kita di bulan ini ada di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Saya mau mengundang kita semua untuk bisa sama-sama membacakan ayat ini. Ayatnya sudah ada di belakang saya, so dalam hitungan ketiga ya, kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan dalam Allah. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, punya segala alasan untuk meninggalkan salib. Tapi hari itu dia memutuskan untuk memberikan nyawanya bagi kita semua. Suatu bukti kasih yang luar biasa, kasih yang tidak terukur. So pagi hari ini Jemaat New Life Church, mari kita benar-benar fokuskan hati dan pikiran kita untuk mengingatkan diri kita kembali bahwa ada Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin. Kita akan segera memulai kebaktian pagi hari ini. So, mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami rasakan Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa kami ada pagi hari ini semata karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami Tuhan jadi putra-putri-Mu Tuhan. Kami yang seharusnya enggak layak Tuhan, tapi Engkau memanggil kami. Pagi hari ini kami mau mengingatkan diri kami sekali lagi bahwa sudah ada kasih yang begitu besar yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapak, pagi hari ini Tuhan kami mau fokuskan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Bapak, kami minta Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja sedalam-dalamnya Tuhan, di dalam hati kami, seluas-luasnya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Tuhan, bagi kami yang datang dengan segala beban permasalahan, dengan kesakitan di tubuh kami, di hati kami tahu Tuhan, pagi hari ini kami akan bertemu muka dengan Engkau Sang Raja. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami pagi hari ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau yang mengurapi Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang melayani di atas panggung, di bawah panggung, dan juga semua hamba-hamba-Mu yang duduk sebagai jemaat ya Bapa. Urapi hamba-Mu Pastor Irwan Tuhan, urapi semua pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini. Dan terima kasih Tuhan, kami persembahkan kebaktian ini kepada-Mu ya Tuhan, dan kami undang Tuhan
Kami sambut kehadirat-Mu, Sang Raja di tempat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy Good Friday and enjoy the service.
mahkota benteng perlindunganku, Dia yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu, are you ready? Come on! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama tepuk tangan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia mati, rela berkorban buat saudara dan saya. Satu nama, hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Katakan nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Katakan dengan iman. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan iman, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Hanya satu nama yang menyelamatkan kita dulu, sekarang, dan sampai masa depan. Hanya satu nama. Siapa namanya? Katakan Yesus namanya. Katakan Sang Pencipta. Sang Pencipta turun ke dunia buat saudara dan saya, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan. Katakan Sang Pencipta. Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan. Yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan Rajaku. Come on.
dicipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Kuasa dalam nama Yesus, segala sesuatu diciptakan. Kembali lanjut, angkat suaramu. Rajaku hinggalah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Sekali lagi lebih semangat. Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Sama-sama nyanyi buat Tuhan. Lebih keras lagi. Sekali lagi. Angkat kedua tanganmu, katakan, Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya, Yesus, Yesus, Yesus. Rajaku namanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Orang yang hebat buat Tuhan kita, come on. Hanya Tuhan kita yang layak disembah. Mari serukan lebih keras lagi buat Tuhan kita. Amin. Amin, amin. Berapa banyak dari kita yang percaya, kita yang bangga bahwa kita begitu dikasih oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mau curahkan setiap apa yang Dia punya untuk setiap dosa-dosa kita. Kau yang percaya sama-sama sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan yang baik. Wow, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kala sesat jalanku, hilang arah hidupku, kasih-Mu hadir menuntunku, beriku harapan baru dalam kesesakanku. Berat beban hidupku, kuasa-Mu nyata di dalamku. Ku bersyukur padamu,
salibmu sempurna, pengorbananmu mulia, tak terukur, tak terbanding anugerahmu bagiku. Oh yeah. Dalam kesesakanku, berat beban hidupku, kuasa-Mu nyata di dalamku. Ku bersyukur padamu. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Karya salibmu sempurna, pengorbananmu mulia, tak terbatas, tak terselami kasih-Mu, kasih-Mu. Karya salibmu sempurna, pengorbananmu mulia, tak terukur, tak terbanding anugerah-Mu bagiku. Oh, anugerah-Mu layakkanku, beriku hidup yang baru. Anugerah-Mu sucikan hatiku, Yesus keselamatanku. Semua mari angkat kedua tangan bersama-sama. Karya salibmu sempurna, oh pengorbananmu mulia, tak terbatas, tak terselami kasih-Mu, kasih-Mu. Karya salibmu sempurna, pengorbananmu mulia, tak terukur, tak terbanding anugerah-Mu bagiku. Tak terukur, tak terbanding anugerah-Mu bagiku. Tak terukur, tak terbanding anugerah-Mu bagiku. Yesus. Karya salibmu sempurna, pengorbananmu mulia, tak terbatas, tak terbatas, tak terselami kasih. Satu kali lagi sambil angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu, naikkan syukurmu. Karya salibmu sempurna, Dia beri nyawanya bagi engkau dan saya. Pengorbananmu. Satu
satu kali untuk selama-lamanya. Tak terukur, tak terpanding anugerah-Mu bagiku. Tak terukur, tak terukur, tak terbanding, ya anugerah-Mu bagiku. Oh, tak terukur, tak terbanding anugerah-Mu bagiku. Sebut namanya Bapak Ibu. Yesus. Sejenak angkat kedua tanganmu bersama, ucapkan syukur. Kira mahana masyaralaba. Terima kasih Tuhan. Kada bahana baralabara masyar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira baralaba syar baralabara. Tak akan terselami panjang dan lebarnya kasih-Mu ya Tuhan. Bukankah kita sudah terima yang baik, bahkan yang terbaik Bapak Ibu saudaraku? Dan ucapkan syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami beri pujian bagi-Mu. Hanya untuk-Mu.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kina mahana. Kina mahana. Kina mahana. Kina mahana. Terima kasih. Terima kasih. Hanya itu yang kami ungkapkan. Dan hanya itu yang dapat kami sampaikan, Tuhan. Buat semua karya-Mu dalam kami. Terima kasih.
Tuhan Yesus baik, amin. God is good and all the time. Kita buka Yohanes 3 ayat 16, yaitu ayat dari highlight dari hari ini. Dan minggu nanti kita masih merayakan Paskah. By the way, saya menyambut semua jemaat dari 4 kebaktian yang berbeda. Jam 10, 12, 2, dan 4. Saya dengar hall ini sudah full. Kita kasih tepuk tangan buat semua kanan kirinya. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Saya akan jelaskan hari ini, saya percaya bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Dahsyat yang terjadi, katakan dahsyat. Ayat ini berkata seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita baca sama-sama yuk. Dari awal 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar apa? Kasih. Yesus melakukan segala sesuatunya 2000 tahun yang lalu karena dia mengasihi kita. Bahkan Paulus, rasul terhebat, orang yang hebat, dia seorang teolog yang hebat, dia berkata gini, akan tinggal ketiganya yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah apa? Kasih. Ternyata bukan kehebatan kita, bukan kepandaian kita, bahkan bukan perbuatan kita. Tapi ada inisiatif kasihnya Allah, bahkan bukan hanya 2000 tahun yang lalu, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Bahkan sejak Alkitab berkata dengan jelas, sebelum fondasi dunia ini dibentuk, Dia telah melihat kita, betapa berharganya kita. Hari ini mungkin kita datang dengan hati yang kosong, kita datang dengan tanpa pengharapan, bahkan ada mata-mata yang kosong, kita tidak tahu ke depan ini seperti apa, kita tidak tahu apakah investasi kita aman-aman saja, kita tidak tahu apa yang terjadi. Minggu kemarin saya khotbahkan, kita mesti tahu bahwa dunia ini, penyakit yang paling menakutkan di dunia ini bukan COVID yang kita hadapi 3 tahun belakangan yang kemarin, ya, bukan cancer, tetapi apa? Kasih yang menjadi dingin. Orang sudah tidak lagi peduli dengan orang lain. Gereja sudah tidak lagi peduli dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Banyak sekali orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Itu adalah penyakit yang paling menakutkan di akhir zaman ini. Tapi saya mau make sure, sebagai gembala saya tidak sempurna, sebagai manusia saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan. Tetapi satu yang saya selalu make sure, saya selalu doakan, yaitu untuk gereja ini selalu hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Seperti terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Ada 3 juta jiwa lebih di Surabaya yang belum diselamatkan. Kita mesti tetap di Jumat Agung ini, kita berdiri dengan keteguhan, dengan peneguhan bahwa kasih mengalahkan segala-galanya. Kasih mengalahkan traumamu, kasih mengalahkan segala ketakutanmu, bahkan kasih mengalahkan setiap apapun yang saat ini kekhawatiran yang ada dalam hidupmu. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. He loves us, that's more than enough. Hari ini mungkin engkau tahu ada banyak tantangan, engkau tahu bisnis banyak tantangan. Kalau kita melihat, Anda dengarkan khotbah saya di YouTube minggu kemarin, dunia gak akan semakin tambah baik. Karena dikatakan bahwa sesuatu yang tidak dibangun di atas dasar Kristus dan kasih akan digoncangkan. Segala sesuatu di dunia ini, apapun, you name it. Marketplace, dunia bisnis, apalagi F&B, kedokteran, semuanya akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya semua yang dibangun di atas dasar kasih yaitu Kristus tidak akan pernah digoncangkan. Dan supaya ketika hal itu tidak digoncangkan, hal itu akan tinggal tetap, kadang tinggal tetap. Bahwa kasih Tuhan sudah datang kepada kita. Yohanes 1 ayat 16-17 dikatakan gini, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang. Jadi kasih bukan inisiatif kita, tapi kasih itu inisiatif Tuhan. Dan ayat tadi berkata gini, karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Berarti Tuhan tidak pilih-pilih orang. Tuhan tidak pilih-pilih warna kulit, suku, ras, bangsa, bahasa. Karena for God so loved the world. Kita lupa akan hal ini. The world, katakan the world. Katakan dunia ini. Kurang keras, katakan dunia ini.
Berarti kalau Tuhan mengasihi dunia ini, berarti Tuhan mengasihi siapa? Tunjuk kanan kiri depan belakangmu, katakan it's you. Haleluya. Ini kunci apa, Jonah? Oke, C. Makanya ada lagu yang berkata gini, people need the Lord. Tahu lagu ini? Nyanyikan sama-sama. Mereka perlukan apa? Kasih Yesus yang besar. Amin. Sebagai jawaban. Ditunjuk sebelah sini. Dunia ini, katakan mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Tidakkah kau sadari? Dia kasih yang sejati. Semua katakan. Kenapa kita gereja harus bersaing? Kenapa gereja harus bingung yang mana yang lebih baik? Sedangkan survei membuktikan masih ada 3 juta lebih orang di Surabaya ini belum diselamatkan. Masih banyak orang yang perlu kasih Tuhan. Dikatakan for God so loved the world. Waktu saya baca ayat ini, saya baca dari semua konteksnya. Saya cari dari beberapa komentaris. Tuhan memang mengasihi. Bahkan di sini dikatakan Tuhan mengasihi yang rusak. Tuhan mengasihi yang masih terikat dengan narkoba. Tuhan sudah mengasihi mereka yang masih terikat dengan pornografi. Tuhan mengasihi mereka yang broken home. Tuhan mengasihi mereka yang sakit. Tuhan mengasihi mereka yang punya kecenderungan untuk bunuh diri. Tuhan mengasihi semua orang. Sehingga Matius 12 ayat 15 dikatakan, come, marilah datang semua orang kepadaku. Maka aku akan menjamah dan menyembuhkan mereka semuanya. That's the God that we worship. Itulah Allah yang kita sembah. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat dia. Itulah Allah yang kita sanjung. For God so loved the world. Selanjutnya dikatakan so that he gave his only begotten son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Ada satu quote berkata seperti ini, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kita baca sama-sama yuk dalam bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. You can give without loving, but you cannot love without giving. Bahasa Indonesianya ya. Lebih keras lagi. 1, 2, 3 tunjuk kanan kirinya. Anda bisa memberi tanpa mencintai, tetapi Anda tidak bisa mencintai tanpa memberi. Karena cintanya. Bayangkan Allah memberikan putranya. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan, ada separation, ada pemisahan sehingga mereka merasa malu dirinya telanjang. Di saat manusia bobrok, di saat manusia jauh dari Tuhan, di saat manusia tidak peduli dengan Tuhan, disitulah justru Tuhan berjanji melalui keturunanmu Hawa akan lahir seorang juru selamat yang akan meremukkan kepala ular. Putra Allah, his only loh. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. His only, satu-satunya putra. Kita semua punya anak bukan? Siapa yang punya anak, siapa yang orang tua? Angkat tangan. Halo? Bisa bayangkan bagaimana kita mengasihi anak kita. Bagaimana kita mau berkorban untuk anak kita. Tetapi Bapa bukan hanya memberikan persepuluhan. Kita jadi orang Kristen gak usah berdebat tentang persepuluhan itu penting gak sih? Kita gak usah ngomong berdebat tentang hal itu karena bahkan perjanjian baru berkata semua milikmu adalah milik Tuhan. Tapi terlebih dahulu Tuhan memberikan contoh semua miliknya. His only begotten son. Satu-satunya putra Allah diberikannya kepada kita. Kalau kita mengasihi kita pasti memberi. Kalau kita mengasihi hari ini kita tahu begitu besar kasihnya. Begitu besar pengorbanannya. Begitu dahsyat dan heran sehingga gak ada satu manusia pun yang baik. Yang bisa menyelamatkan dirinya. But he gave.
dia memberi. Sehingga ketika dia menjadi manusia, bahkan perkenanan dalam bentuk Roh Kudus, dalam bentuk merpati itu turun. Inilah anakku yang kukasihi. This is my only son whom I love. Kepadanya lah aku berkenan. Bukan karena kebaikanmu, tapi semua karena anugerahnya. Katakan semua karena anugerahnya. 2000 tahun yang lalu dia menyebut namamu dan namaku di atas kayu salib. Kau harus tahu Yesus adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Dan saya mau kasih tahu khotbah saya minggu lalu, Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukanlah Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah datang menjadi manusia dan dia memulai pelayanannya ketika dia usia 30 tahun. 3,5 tahun dia menyatakan siapa Bapa di muka bumi ini. Dia pernah disalib, dia mati, dikuburkan, dan saat ini kubur itu telah kosong karena dia telah bangkit. Dan dia bangkit supaya engkau bangkit dari ketakutanmu hari ini, supaya engkau bangkit dari masa lalumu hari ini, supaya engkau bangkit dari penyakitmu saat ini, supaya engkau bangkit dari trauma masa lalumu saat ini, supaya engkau bangkit dan engkau melihat bahwa ada masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Yesus Kristus. Dan yang bagian yang terakhir dikatakan gini, dan barang siapa percaya kepadanya, katakan percaya. Tuhan tidak minta perbuatan kita, Tuhan tidak minta kesalehan kita. Bahkan Paulus berkata, semua yang aku lakukan, semua pengetahuanku, semua yang saleh, semua yang baik itu tidak ada gunanya dan aku anggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan. Di tahun ini gereja ini punya moto, punya tema, yaitu connect. Saya mau tanya kepada dirimu, apakah engkau sudah benar-benar connect, terhubung dengan Tuhan? Katakan kanan kiri, sudah connect belum sama Tuhan? Sudah sungguh-sungguh belum sama Tuhan? Tanya. Ini pribadi lepas pribadi. Suatu hari nanti gak ada nama New Life, gak ada nama Sinode GBI. Yang ada adalah mempelai Kristus. Dan dia akan bertanya kepada Anda, berapa jiwa yang telah engkau bawa? Tuhan gak tanya berapa omsetmu, berapa pabrikmu, berapa persembahanmu. Tapi yang Tuhan tanya, how many souls have you saved? Berapa jiwa yang kamu selamatkan? Pedulikah engkau akan kasihku, akan dunia ini, for the world? Kadang kita orang Kristen gampang ngejudge. Kita gak suka ada orang buruk di dalam gereja. Sedangkan Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Apapun engkau, pengemis, siapapun engkau boleh datang dalam hadiratku. Karena ketika aku mati 2000 tahun yang lalu, bukan hanya untuk engkau bisa datang ke dalam hadiratku yang penuh dengan kasih. Tetapi ketika tirai bait Allah terbelah menjadi dua itu, aku yang akan keluar dari hadiratku untuk menjangkau engkau. Aku yang akan keluar dari hadiratku untuk memeluk engkau. Aku yang akan keluar dari hadiratku untuk memegang tanganmu. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dan ayat ini berkata, barang siapa percaya, Tuhan cuma minta respon hati kita hari ini. Tuhan cuma minta kesungguhan hati kita untuk kita berkata, aku tidak mampu Tuhan. Untuk kita berkata, Tuhan aku perlu engkau Tuhan. Bahkan dia berkata gini, aku mengingat setiap namamu, siapapun itu. Engkau mungkin tidak pede dengan namamu. Tapi ada banyak anak-anak muda yang tidak pede. Yang dari kecil mereka ikut New Life Kids. Mereka tidak punya biaya untuk sekolah. Mereka tidak tahu masa depannya seperti apa. Tetapi ketika mereka menemukan New Life Church, welcome to the family. Jangan cuma ini jadi moto, tapi welcome mereka-mereka yang berdosa. Welcome mereka yang hidupnya rusak. Welcome mereka yang belum kenal Tuhan. Hari ini waktu terbatas, tapi Anda bisa lihat di tayangan YouTube kami. Beberapa anak-anak yang kita sekolahkan. Mereka yang tidak punya masa depan. Ada beberapa dari mereka yang broken hearted. Ada dari beberapa dari mereka yang rumah tangganya hancur. Dan saat ini mereka bisa sekolah dengan baik. Bahkan bisa kuliah dengan baik. Bisa melayani dengan baik. Karena ada kasih Tuhan di rumah ini. Karena ada cintanya Tuhan di rumah ini. Dan aku berdoa tahun ini. Para gembala, life group, semua koordinator. Kita mengambil kasih Tuhan itu.
untuk membawanya kepada Surabaya. Dan Tuhan Yesus ingin memakai engkau. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Ayat terakhir, Yohanes 15 berkata seperti ini. There is no greater love. Kita baca sama-sama. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahasa Inggrisnya kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. Dia menyebut kita kawannya. Maukah kita menyebut dunia, mau menyebut orang yang kita anggap gak layak, kawan kita? You should call them friends. Maaf, engkau harus bisa berkata bahwa you are my friend kepada orang-orang yang masih hidup di dalam LGBT. Maaf, engkau harus bisa berkata you are my friend kepada orang-orang yang masih terikat dengan narkoba. Maaf, engkau harus berkata kepada seorang yang mungkin, maaf, pelacur, engkau harus berkata you are my friend. Kita gak layak menghakimi siapapun karena kita tidak lebih baik dari siapapun. Alkitab berkata, karena dosa kita yang banyak itu sudah diampuni. Maka marilah bawalah berita baik. Bawa pesan Jumat Agung kepada dunia, kepada Surabaya. You are my friend and you are his friend. He is there to love you. He is here to welcome you in this place. Mari kita buka kedua tangan kita. Hari ini kita sungguh-sungguh minta Tuhan untuk memakai hidup kita, untuk membawa kasih-Nya. Yohanes 10 berkata, tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Anda harus ingat, dia tidak lemah. Dia bukanlah Tuhan yang tidak punya kuasa saat itu. Dia punya segala kuasa. Bahkan dikatakan Filipi 2, namanya adalah nama di atas segala nama. His name is the name above every name. Tetapi dia berkata, Yohanes 10, akulah yang memberikan nyawaku. Aku rela memberikannya untuk mereka, untuk kamu. Dan aku punya otoritas untuk mengambilnya kembali. Taulah bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat. Sorga adalah tahtanya dan bumi cuman tumpuan satu kakinya. Bapak Ibu, apa yang kau harus takutkan di akhir zaman ini? Gak ada yang harus kau takutkan. Yang harus kau lakukan hanyalah apa? Berserah dan menerima dia. Percaya. That's it. Tuhan cuma pengen kau percaya. Percaya bahasa aslinya adalah menyerah. Dan percaya sungguh bahwa aku bukan siapa-siapa tapi engkau segalanya. Aku bukan apa-apa tapi engkau Tuhan yang dahsyat. Aku lemah, engkau kuat. Aku tidak baik, engkau baik. Pengakuan itu adalah percaya. Believe in Him so that you will be saved. Dan kata-kata yang terakhir lebih jelas sekali. Saya minta semua praise and worship maju ke depan. Barang siapa percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Kita salah. Hidup yang kekal bukan nanti. Not later. Barang siapa percaya, yaitu saat ini. Barang siapa, whoever believe in Him will receive a new life. Akan menerima, berarti hidup yang kekal bukan dimulai nanti. Kalau Anda selalu berpikir nanti, hidupmu gak akan dipakai Tuhan. Hidupmu sia-sia. Tetapi ketika engkau percaya, ketika engkau menerima Yesus, engkau telah menerima hidup. Hidup yaitu sekarang ini. Sekarang ini engkau sudah memulai yang namanya hidup yang kekal. Hidup yang berbuah, hidup yang memberkati banyak orang, hidup yang penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus, hidup yang penuh dengan kebangunan rohani, hidup yang penuh dengan kemuliaan, hidup yang penuh dengan hati-Nya Tuhan, hidup yang penuh dengan visinya Tuhan. Ini yang Tuhan kemarin ngomong kepada saya 2-3 hari ini ketika saya berdoa. Tuhan katakan gini, sampaikan kepada seluruh jemaat, hidup yang kekal dimulai dari sekarang. Katakan sekarang. Makanya kenapa hidup kita akan penuh dengan nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan sorga, nilai-nilai firman Allah. Karena hidup kita ini adalah hidup yang kekal mulai dari sekarang. Semua tutup mata saat ini. Adalah worship akan menyanyikan lagu yang ditulis oleh mereka. Yang tadi kita nyanyikan. Karya salibmu sempurna. Angkat kedua tanganmu, jangan lihat kanan kiri. Pengorbananmu mulia, Yes. tak terbatas, tak terselami.
Nyanyikan lagu ini dari hatimu. Angkat kedua tanganmu, katakan amin. Karya salibmu sempurna. Yes Lord. Pengorbananmu mulia. Amin. Tak terukur, tak terbanding. Anugerahmu bagiku, Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan. Karya salibmu sempurna. Amin. Pengorbananmu mulia. Haleluya. Tak terbatas, tak Terselami kasih-Mu. Oh, oh, yeah. Karya salibmu sempurna. Irama Shikiara Makaramasho. Pengorbananmu mulia. Tak terukur, tak terbanding. Anugerahmu bagiku. Tak terukur, Tak terbanding. anugerahmu, anugerahmu. Bagiku. Tak terukur, tak terukur, Tak terbanding. Anugerahmu bagiku. Yesus. Mau tutup mata. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya, dia segala-galanya. Hari Minggu saya akan berkhotbah tentang kuasa. Hari ini kita mengenal kasih-Nya yang tanpa syarat. Hari Minggu kasih-Nya disertai dengan kuasa, mujizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Tapi hari ini yang pertama Anda harus tahu berkat yang paling tertinggi di atas kayu salib adalah keselamatan. Uang, berkat, kebahagiaan itu adalah prioritas-prioritas yang lain. Tetapi yang utama adalah keselamatanmu. Hidup di dunia ini begitu singkat. Seperti kita hanya memejamkan mata dan ketika kita melek, ketika kita membuka mata kita, suatu hari kita sudah di tempat yang lain. Tapi make sure Bapak Ibu, pastikan gratis bukan berarti murah ya. Kasih karunia itu gratis tapi karena terlalu mahal kasih karunia itu. Terlalu besar. Kita tidak pernah hargai itu. Kita cuma bingung dengan Instagram kita. Kita bingung liburan kemana. Kita bingung dengan hal-hal yang lain yang tidak terlalu penting. Tetapi hal yang terpenting itu adalah diselamatkan dan menyelamatkan orang lain. Semua tutup mata. Jika engkau adalah orang-orang yang belum yakin engkau diselamatkan. Bahkan engkau juga belum dibaptis secara selam. Hari ini ada undangan. Tuhan katakan gini, barang siapa percaya kepadaku, there is an invitation. Ada sebuah undangan, barang siapa percaya kepadaku, maka mereka tidak akan binasa, kata Tuhan. Tugasmu hanyalah menerima, katakan menerima. Semua tutup mata. Jika ada orang-orang yang berkata, aku tidak yakin pastor, apakah aku sudah diselamatkan? Aku mau menerima dia yang menyebut aku temannya, sahabatnya. He calls me friend. Dia memanggil aku sahabat. Ini aku pastor. Aku mau menyambut dia. Bukan menyambut Pastor Irwan. Kami semua hanyalah hamba. Tapi Raja di atas segala raja ada di tempat ini. He's all over this place. Ada yang tahu Anda berdosa. Ada yang tahu Anda masih banyak keterikatan dan Anda tidak yakin sudah diselamatkan. Seperti penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus yang berkata, ingatlah aku. Engkau boleh angkat tangan kanan tinggi di tempat. Saya enggak suruh Anda maju. Angkat tangan kanan tinggi di tempat. That's good, that's good. Tetap angkat tangan kanan. Saya minta lampu diterangkan sejenak. Lampu diterangkan yang paling terang. Supaya Asyar bisa lihat. Come on, come on, come on. Angkat tangan kanan tinggi. Bahkan yang Anda yang belum dibaptis juga angkat tangan kanan di tempat. Jangan lihat kanan kiri, semua tetap tutup mata. Angkat tangan kanan di tempat. Yes Lord,
Asyir akan dengan cepat membagikan kartu-kartu kepada Anda untuk Anda mengisi. Thank you. Ada kepala Asyir yang jadi jemaat yang juga membantu. Lihat kanan kirinya. Ada lagi yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tangan kanan di tempat. Dan tetap angkat tangan kananmu. Jangan turunkan supaya Asyir bisa datang. Angkat tangan kanan tinggi. Thank you. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Asyir bisa lihat tangan saya. Tetap angkat tangan Pak. Tetap angkat tangan di tempat. Yes Lord Jesus. Ada lagi. Asyir bisa lihat tangan. Yes Lord, tepuk tangan. Ini sebelah kanan saya, sisi kanan saya ini. Ya, boleh kasih kartu kepada mereka. Kita kasih tepuk tangan lebih meriah lagi. Tetap angkat tangan kanannya Pak. Supaya kita bisa lihat. Haleluya. Ada lagi. Termasuk yang belum dibaptis, angkat tangan kanan. Anda gak akan dicemplungkan hari ini. Ya, Anda akan di briefing. Anda akan diberikan pengarahan untuk Anda dibaptis minggu-minggu ke depan. Ada lagi di belakang saya. Masih angkat tangan. Ada lagi kanan kirinya. Bantu saya. Yuri. Di belakang. Iya, thank you Jesus. Semuanya ikuti doa saya. Semua ikuti doa saya. Bantu mereka yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan Tuhan Yesus. Hari ini. Aku membuka hatiku. Untuk mengakui. Aku lemah. Aku tidak berdaya. Aku tidak baik. Tapi aku mau terima kebaikan yang kekal. Karena apa yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu untuk aku. Masuklah dalam hidupku selama-lamanya. Jadilah Tuhan, Raja dan sahabatku selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita sekaligus semua yang sudah mengisi kartu nanti, Anda boleh mengisi nanti ketika kantong persembahan dijalankan. Anda boleh mengembalikan kartu itu beserta dengan amplop-amplop persembahan. Dan juga kalau Anda pulang, Anda lupa nggak taruh kartunya di kantong persembahan, Anda boleh taruh di asyar-asyar ketika Anda pulang nanti. Amin. Sekaligus kita akan menikmati perjamuan kudus hari ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita menghormati Dia. Di dalam kebaktian Jumat Agung ini. Dengan segenap hati kita. Untuk kita mau dipakai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Semua yang sudah menerima perjamuan kudus, bangkit berdiri sama-sama. Yang belum menerima perjamuan kudus, boleh angkat tangan di tempat supaya Anda dilayani. Siapa yang belum asyar? Ya. Ada yang belum menerima perjamuan kudus? Angkat tangan kanan tinggi. Yes Lord. Sama-sama katakan. Pada Yesus Juru Selamat aku. Yang belum dilayani perjamuan kudus boleh angkat tangan di tempat. Anda akan dilayani. Aku berserah. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sama-sama katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Thank you Jesus. Angkat roti di sebelah tangan kanan Anda. Dengan begitu hormat. Tuhan katakan hari ini, ada yang fungsi ginjalnya turun saat ini. Menurun drastis. Tuhan katakan, ada yang memiliki
kelainan di dalam darahnya. Saya tidak tahu apa itu, tapi Tuhan katakan dengan jelas, Roh Kudus katakan dengan jelas. Ada yang memiliki kelainan kromosom, kelainan dalam darahnya. Hari ini apapun penyakitmu, berharaplah kembali karena Dia masih melakukan mujizat. Bahkan saya berdoa buat yang menonton dari televisi saat ini, dari First Media, First Faith Channel, dimanapun Anda berada. Tuhan katakan merauke, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Anda saat ini. Kelumpuhan di dalam nama Yesus. Stroke keluar in Jesus mighty name. Jawa Tengah, persisnya di Jawa Tengah. Tuhan katakan stop untuk menyakiti dirimu dan berhenti untuk berkata bunuh diri. Saat ini Tuhan menjamamu dimanapun kau berada saat ini. Kau yang menonton dari layar kaca televisi di Jawa Tengah saat ini. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan mengalir Tuhan di kota ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di Solo Tuhan, di dalam nama Yesus. Specifically, Tuhan sedang bekerja saat ini. Jangan pernah remehkan hadirat Tuhan. Jangan pernah remehkan kasih yang bisa menjangkau kemanapun dan dimanapun yang menonton dari YouTube channel. Dari luar negeri saat ini. Tuhan kau jamah, Tuhan Australia, Cina, Hong Kong. Dari manapun mereka menonton saat ini Bapak. Yang online Anda tetap dipedulikan. Dari Amerika, di Chicago, di LA, di Boston, dimanapun saat ini. Tuhan kau jamah. Kami angkat roti ini bukan hanya untuk kesembuhan kami. Tapi ketika engkau diselamatkan, satu rumah diselamatkan. Bersyukur satu rumah itu yang belum diselamatkan karena ada engkau yang sudah diselamatkan. Ketika engkau diselamatkan, satu rumah juga disembuhkan. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu engkau menyebut nama kami Tuhan dan engkau berkata it is finished. Sudah selesai. Kami terima roti yang adalah persekutuan dengan tubuh Yesus yang membawa kesembuhan yang kekal atas kami di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Ada rumah tangga yang dipulihkan saat ini. Thank you Jesus. Jangan simpan kebohongan-kebohongan lagi. Karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Tapi Dia juga adalah Allah yang mengasihi. Datang kepada Dia dengan semua keburukanmu. Dia bukan hanya mau yang baik. Dia tidak meminta persembahanmu. Tapi Dia meminta hidupmu. Kami angkat anggur di sebelah tangan kanan kami. Dan kami percaya ini adalah sungguh-sungguh persekutuan dengan kasih yang tanpa syarat itu Tuhan. Keselamatan yang kau bayar terlalu mahal. Kami mau menghargai itu di tahun Connect ini sampai Yesus datang kembali. Kami mau melayanimu Tuhan. Kami mau berbuat lebih untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau sadar kami butuh Engkau. Kami perlu untuk dekat denganmu. Jamah anggur di sebelah tangan kanan kami ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang telah menghapus segala dosa, kutuk. Dan kami percaya kami sudah dibebaskan dan kami lebih dari pemenang. Kami terima di dalam nama Yesus. Amin. Angkat kedua tanganmu, hamba lepaskan saat ini hadirat-Mu Tuhan. Biarlah tahun ini benar-benar menjadi tahun pujian, worship, dan tahun kebangunan rohani. Perlengkapi setiap pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan. Semua jajaran pemimpin pastoral, yayasan, bendahara, satu persatu kami mau serahkan sekali lagi gereja ini ke dalam tangan-Mu. Gereja yang kudus, kami berdoa supaya gereja ini bertambah-tambah dengan jiwa-jiwa baru. Supaya kami ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu bukan hanya untuk kami, tapi untuk tetangga-tetangga kami yang belum diselamatkan. Untuk kami melihat Surabaya penuh kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Surabaya penuh kemuliaan Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, come on. Saya tahu tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi buat Yesus. Buat Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami sambut tugas yang Kau berikan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Silakan duduk.
Kalau susah, petik. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall
ground. You took the fall and thought of me. Above all, above all. Jemaat saja katakan, come on. Crucified. Sekali lagi jemaat, angkat tanganmu, katakan, come on. Crucified, crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, above all. Tepuk tangan buat Raja kita, come on. Taruh tangan kanan di dadamu, mau berdoa saat ini Tuhan. Kami kembali diingatkan untuk pengorbananmu Kristus. Hidup kami begitu berharga, sehingga Engkau mengingat setiap nama kami. Lagi ini hamba berdoa Tuhan, gak ada lagi yang merasa minder, tidak ada lagi yang merasa tidak dikasih. Kami pulang dari tempat ini, kami mau Tuhan melakukan tugas yang mulia, memberitakan kerajaan-Mu. Dan above all, kami percaya Engkau Raja di atas segala raja. Kau yang akan memperlengkapi kami, mengurapi kami, memakai hidup kami semua di hari Jumat Agung ini dengan dahsyat. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dahsyat buat Tuhan. Lebih dahsyat buat Tuhan, come on church. Haleluya, haleluya. Amin. Amen, amen. Jesus thought about you and me when he walked down the Via Dolorosa. Anda dan saya ada di pikiran Yesus pada saat dia berjalan di jalan Via Dolorosa. Sepagi hari ini saya percaya kita semua sudah menerima kasih-Nya Kristus sekali lagi. Amin. Boleh dong dilihat temannya kanan kiri, katakan, Tuhan selalu mengingatmu. Come on, New Life Church. Dan sekali lagi mari kita berikan apresiasi kepada Pastor Irwan atas khotbah yang luar biasa. Dan juga kepada New Life Drama atas performance yang luar biasa. Yang bisa membantu kita untuk benar-benar mengerti betapa besar pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin. Dan seperti luar biasanya saya juga mau menyambut sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di New Life War Room dan juga bagi teman-teman yang join secara online. Dan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami sangat-sangat bersuka cita. Hari ini kita bisa merayakan Jumat Agung bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bagi jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini,
We welcome you, dan bagi Anda yang rindu untuk tertanam di gereja ini, setelah kebaktian ini Anda bisa menghampiri welcoming booth yang ada di lobi, dan di sana ada beberapa dari kami yang rindu untuk berkenalan dengan Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Anda juga bisa mendapatkan free gift yang sudah kami sediakan. Dan juga bagi Anda yang belum join live group, kami akan terus mengundang Anda untuk join live group. Sudah banyak live group di banyak titik di kota Surabaya ini, jadi nggak ada lagi yang bisa punya alasan, wah live groupnya terlalu jauh gitu ya. Kita sudah punya live group daerah timur, barat, utara, dan selatan. So bagi Anda yang ingin join live group, please visit the welcoming booth, karena di sana kami punya informasi yang Anda bisa dapatkan. Dan bagi Anda yang membutuhkan bantuan permohonan doa, dan juga bagi Anda yang membutuhkan counseling, Anda bisa scan QR code yang ada di layar di sebelah kanan dan kiri saya. Di sana Anda akan diarahkan ke website dari New Life Church, dan di situ Anda bisa mengisi beberapa form yang sudah kami sediakan untuk Anda menuliskan permohonan doa Anda, dan juga jika Anda membutuhkan counseling. Dan saat ini kita akan mempersiapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita di kursi Bapak Ibu masing-masing. Sudah tersedia amplop yang tersedia yang kami sediakan jika Anda ingin memberikan secara cash. Dan bagi Anda yang ingin memberikan secara online melalui QRIS, QR code, Anda bisa scan QR code yang ada di amplop ataupun yang ada di layar di belakang saya. Saya akan memberikan waktu sejenak bagi Anda untuk bisa mempersiapkan persembahan sebelum kita berdoa. Sepertinya kita semua sudah siap untuk memberikan persembahan kita. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita sebagai deklarasi kita pagi hari ini. Kita memberi untuk Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu dalam, begitu luas Tuhan, yang akal kami tidak bisa mengerti. Terima kasih Tuhan kalau kami ada hari ini, semata-mata karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Dan Bapa, saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan ke dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk berkat yang sempurna, berkat keselamatan Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan Bapa, biarlah Engkau yang menerima Tuhan persembahan ini Tuhan. Pakai Tuhan persembahan ini untuk perluasan bagi kerajaan-Mu, supaya lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa bisa mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau yang bantu Tuhan untuk setiap tangan yang akan mengelola Tuhan persembahan ini Tuhan. Berikan kepada kami hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami sangat-sangat mengasihi-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy giving church and God bless you. Rajaku hidup yang kemenangan, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup dalam kemenangan, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Saya percaya firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bisa menjadi berkat serta meneguhkan iman dan menguatkan langkah kita di dalam Kristus. Dan sebentar lagi saya akan membagikan info-info spesial untuk 1 minggu ke depan. But it's not over. If future me could see me now,
I'd say keep going. In the world. Mari rayakan kebangkitan Kristus di Resurrection Sunday Service hari Minggu tanggal 20 April dengan tema Kuasa. Bersama Pastor Irwan Alexander dan special performance by New Life Worship Indonesia featuring Ekadit. Mari hadir dan alami kuasanya. Dalam ibadah ini, kebaktian Alive dan Misi digabung dalam kebaktian umum dan akan diadakan 2 kali di jam 10 dan 4 sore. Mari bersama-sama merayakan kasih dan kuasa Tuhan. Minggu depan, Evangelis Choi Manik akan melayani kita di kebaktian pukul 10 pagi dan 4 sore. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan hadirannya yang mengubahkan. Pada tanggal 27 April di ibadah misi dan penyangkauan pukul 2 siang akan diadakan KKR Kesembuhan di mana kita akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander. Mari datang dengan hati yang siap untuk mengalami kesembuhan dan lawatan Tuhan. Where are we now? In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. John 16:33. Keep Hope Alive merupakan tema New Life Kids di bulan ini, di mana anak-anak diajarkan bahwa pengharapan selalu ada meskipun di situasi sulit sekalipun. Trust God and keep looking to Jesus. Jadi, mari belajar dan mengenal kasih Tuhan di kebaktian New Life Kids yang akan diadakan pukul 10 pagi, 2 siang, dan 4 sore di New Life Kids Hall. Youngsters, it's time for Alive. Untuk kalian yang ada di grade 7 hingga college, ayo kita bergabung di ibadah Alive setiap pukul 12 siang di New Life Hall. Don't miss out! New Life Discovery Class Part 2 akan kembali diadakan secara on-site di New Life Kids Hall pukul 7 malam tanggal 22 dan 29 April. Kelas ini dibuka untuk seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang sudah lulus New Life Discovery Class Part 1. Akan diadakan New Life Marketplace Ministry yang dilayani oleh Bapak Hendra Salim pada 26 April di lobi New Life Ballroom pukul 10 pagi hingga 12 siang. Acara ini terbuka untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah tergabung dalam life group ya. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk diperlengkapi dan dikuatkan. Sekian info gereja untuk minggu ini. Mari kita membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. See you next week and God bless you church. Haleluya, Anda diberkati Tuhan hari ini. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ada beberapa pengumuman yang penting yang Anda harus catat. Haleluya. Wow, saya tidak mau lempari Tuhan Yesus. Tapi lempar Anda aja. Iya, seru. Oke. Oke. Ya. Yang pertama akan ada New Life Marketplace yang akan diadakan tanggal 26 April. Ya, dengan pembicara Bapak Hendra Salim. Bapak Hendra Salim ini adalah gembala wilayah dan juga core tim dari Life Group New Life Church. Ada orangnya, boleh angkat tangan di tempat. Wah, Bapak Hendra Salim akan membagikan Godly Wisdom in Marketplace. Acara ini ya Anda bisa mendaftarkan di QR Code dan juga di Welcoming Booth. Acara Marketplace ini bukan melulu ngomong tentang connect ya, tentang bisnismu apa dan sebagainya. Enggak, ini terbuka untuk semua businessman, businesswoman, pekerja bank, pekerja F&B, apapun terbuka untuk seluruh jemaat, tapi khusus jemaat yang sudah berlife group. Jadi yang belum berlife group belum boleh gabung. Yang belum berlife group cucian deh lu gitu ya, bukan kasihan. Ayo, yang belum berlife group katakan iya ya. Nggak tahu, ini permintaan dari semua core team dan saya menghimbau Anda bisa berlife group untuk bisa ikut acara Marketplace ini. Ya, Anda bisa mendaftar di Welcoming Booth dan juga di QR Code karena akan ada lunch will be provided. Ya, Marketplace ini pembinanya adalah Bapak Over Panji dan juga ketuanya adalah Aris Kristanto Nugroho dan semua core team yang ada. Jadi Anda boleh mendaftarkan hari ini supaya kita bisa mendata setiap makanan yang akan disediakan oleh gereja. Yang kedua, doakan 2 minggu lagi akan ada KKR Kesembuhan. Saya akan berkhotbah di jam 2 siang hari Minggu. Kita akan menjangkau ya di kebaktian misi. Kita berdoa supaya semua yang datang yang diajak jangan yang sudah bergereja. Ajak mereka yang sakit, yang berbeban berat, apapun penyakitnya, kita berdoa ada kesembuhan yang terjadi dan satu gereja kita berdoa bersama-sama pada tanggal 27 April jam 2 siang. Dan jangan lupa, tadi saya dapat report juga ketika kita tadi kebaktian di tempat ini, kebaktian Jumat Agung, di Kids, di New Life Kids mereka juga ada Revival Kids. Akan kebaktian kebangunan rohani di Kids. Tepuk tangan buat mereka yang ada di Kids sekarang, ada ratusan anak ya. Dan
Saya dapat laporan ada 41 anak yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. This is awesome, ya. Haleluya. Dan juga izinkan untuk saya membagikan lunchbox. Kemarin minggu lalu seperti Anda tahu saya berulang tahun umur yang ke 29 ya bro ya. Oke. Ya. Ini ulang tahun ke-40 tahun saya ingin berbagi dengan jemaat. Akan ada lunchbox yang dibagikan kepada seluruh jemaat. Juga ada ice cream yang bisa dinikmati di depan. Nanti Anda akan diarahkan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya, agak bersabar sedikit, terimalah sedikit cinta kasih saya yang sederhana ini untuk Anda semua. Katakan kanan kiri, sarang yo, Anda juga harus mengasihi jemaat kanan kiri ya. Mohon dengan tertib Anda bisa menerima sedikit kado dan juga lunchbox dari saya untuk semua jemaat. Dan juga sebelum pulang saya mau apresiasi nama yang tidak bisa disebutkan, ada puluhan nama di balik setiap drama ini, tapi yang mewakili adalah salah satunya Bapak John Nugroho sebagai sutradara dari drama, tepuk tangan. Ada Nisi juga anggota drama. Ada Indah dari ketua dancer, tepuk tangan buat Indah. Juga ada Robi Indarto, ketua panitia Natal kita tahun ini. Gembala juga, tepuk tangan buat Robi. Dan juga pemeran Tuhan Yesus William Wang. Tepuk tangan yang meriah, haleluya. Anda diberkati hari ini, amin. Dan buat semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari Praise and Worship Production. Di sebelah kiri saya ada ruang broadcast, mereka semua bekerja di sana. Dan di belakang layar sini kita kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anda bersyukur, amin? Amin. Sebelum pulang sama-sama sekali lagi katakan, Rajaku hidup dialah pemenang. Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup dalam pemenang. Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus, 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 Yesus. Kebangkitan Yesus, Resurrection Sunday, ya, jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jadi 4 kebaktian live dan juga kebaktian misi digabung di kebaktian jam 10 pagi, jam 4 sore. Anda yang diberkati hari ini, ajak lebih banyak jiwa, teman, kerabat, saudara. Karena saya akan berkhotbah tentang kuasa Tuhan, berdoa untuk kesembuhan terjadi. Dan Eka Deli, seorang diva festival Indonesia, akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi dari Freeport, dari Papua, dari acara televisi, dia terbang ke Surabaya untuk menyembah bersama dengan New Life Worship Indonesia, bersama dengan New Life Kids Indonesia, bersama dengan Alive dan sebagainya. Siapa yang mau bawa jiwa? Katakan kanan kiri, bawa jiwa lebih banyak lagi. Ya, jam 10 dan jam 4 sore. Jam 10 dan jam 4 sore. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah damai sejahtera dari Jumat Agung ini. Sungguh-sungguh 2000 tahun yang lalu dia mengingat namamu. Dan dia selalu mengingat engkau. Kasihnya tidak berkesudahan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan, pakailah jemaat ini untuk mereka upgrade di dalam penyembahan. Karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Yaitu Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berdoa supaya gereja ini semakin mengalami kebangunan rohani. Gereja ini semakin mengalami kemuliaan Tuhan.
Setiap rumah tangga di tempat ini diberkati Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Dari satu berkat kepada berkat yang lebih besar. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terus melayani Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Sampai jumpa hari Minggu. See you on Sunday. 10 dan jam 4. God bless you. Silakan duduk sejenak. Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan